Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang marketing riset. Adapun anggota dari kelompok 3 ialah yang pertama Ezin Devita Cindy, yang kedua Mutia Asti Yulistiani, yang ketiga Sarah Asara Rangkuti, yang keempat Silva Fitralisa, dan yang kelima saya sendiri Winda Irunisa Agustina. Adapun pengertian dari marketing riset ialah proses yang objektif dan sistematik dalam mengumpulkan informasi yang digunakan untuk membantu dalam membuat keputusan yang berhubungan dengan pemasaran. Riset pemasaran juga merupakan suatu kegiatan yang sistematik dan mempunyai tujuan dalam hal pengidentifikasian masalah, peluang, pengumpulan data, pengolahan dan penganalisisan data, penyebaran informasi yang bermanfaat untuk membantu manajemen dalam rangka pengambilan keputusan, identifikasi, dan solusi yang efektif maupun efisien di bidang pemasaran perusahaan. Dengan riset pemasaran, dapat diketahui pula siapa saja yang membutuhkan produk atau jasa yang ditawarkan, di mana produk atau jasa tersebut dibutuhkan, dan kualitas produk seperti apa yang dibutuhkan para konsumen. Dapat juga diketahui seberapa besar permintaan dan potensi permintaan, kapan permintaan tersebut memuncak, dan kapan permintaan tersebut menurun dari konsumen. Sehingga akan mempermudah saat merencanakan strategi bisnis dan dapat menghasilkan keuntungan yang besar atau optimal. Bisa dibilang juga, riset pemasaran ialah otak dalam berbisnis. Sebab itulah yang menentukan kemana langkah strategi dalam berbisnis. Baik, selanjutnya ialah peranan riset pemasaran. Adapun peranan riset pemasaran antara lain ialah 1. Merupakan sarana manajemen yang efektif dan efisien. Yang kedua, merupakan sarana yang baik untuk memperoleh informasi yang akurat dan dibenarkan secara metodologi. Yang ketiga, merupakan proses ilmiah yang bersifat objektif, netral, serta memberikan hasil yang sahih. Yang ketiga, merupakan sarana pembantu untuk mendekatkan perusahaan dengan konsumen pada saat periset bertemu dengan para konsumen yang diteliti. Yang kelima, dapat menjadi sebagai salah satu cara untuk menunjukkan cara-cara dalam menembus hambatan-hambatan dalam proses penjualan produk atau jasa. Nah, secara garis besar, peranan penting dari riset pemasaran bagi suatu perusahaan adalah untuk mengetahui barang dan jasa apa yang dibutuhkan oleh masyarakat atau konsumen, sehingga perusahaan akan mengetahui situasi apa yang akan dihadapinya dan mengetahui apakah produk yang diproduksinya benar-benar dibutuhkan oleh konsumen dan dapat diterima oleh konsumen. Riset pemasaran merupakan salah satu langkah penting yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk mengetahui apakah produk yang akan mereka produksi benar-benar dibutuhkan oleh konsumen ataukah tidak, sehingga tidak sia-sia mereka melakukan produksi. Dengan adanya riset pemasaran, perusahaan dapat membuat strategi pemasaran yang tepat, memprediksikan hambatan-hambatan apa yang akan dihadapi oleh perusahaan dalam proses pemasaran produk, dan mencari solusi yang tepat agar produk dapat diterima dengan baik oleh konsumen atau masyarakat. Selanjutnya yaitu fungsi dari riset pemasaran. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Nah, perencanaan ini berkaitan dengan menentukan peluang pasar. Perencanaan dilakukan untuk mendapatkan sebuah informasi sebagai panduan dalam merencanakan kegiatan pemasaran, dan juga untuk mengukur strategi secara tepat sehingga tidak merugikan perusahaan. Yang kedua, problem solving atau pemecahan masalah. Riset pemasaran untuk problem solving lebih fokus kepada membuat keputusan jangka pendek dan keputusan jangka panjang. Problem solving juga dilakukan untuk mengidentifikasi serta memecahkan suatu permasalahan yang sering terjadi dalam pemasaran. Dalam proses identifikasi dan evaluasi ini dimaksudkan dapat membantu perusahaan dalam mendapatkan solusi serta mencegah terulangnya dari kesalahan di masa depan. Yang ketiga, kontrol atau pengendalian. Control Oriented Market Research membantu pihak manajemen untuk menemukan titik masalah dan memonitor proses yang sedang berlangsung. Kontrol juga dilakukan untuk pengawasan atau pengendalian sebuah proses bisnis serta pemasaran yang sedang terjadi. Diharapkan dari fungsi pemasaran ini akan mampu menghasilkan zero defect dalam perusahaan. Yang selanjutnya yaitu
Tujuan dari riset pemasaran. Menurut domain tahun 2002, ada 4 tujuan dasar dan riset pasar, yaitu yang pertama, menganalisis pasar. Riset analisis pasar membantu memperhitungkan potensi pasar untuk produk, jasa, atau usaha baru. Analisis pasar dapat memberikan informasi mengenai calon pelanggan, pasar potensial, lokasi usaha, dan pesaing. Yang kedua, menganalisis tanggapan pasar terhadap suatu produk atau jasa. Analisis ini dimaksudkan untuk memperhitungkan potensi produk atau jasa di pasar. Pengkajian bisa dilakukan sebelum suatu produk diperkenalkan. Survei juga bisa dilakukan untuk meningkatkan pemasaran atau produk. Yang ketiga, menganalisis efektivitas iklan atau promosi dan perusahaan. Riset ini membantu pemilik perusahaan untuk menyeleksi media periklanan yang mana yang paling efektif dan paling cost efektif. Yang keempat, menyusun strategi. Pengkajian perencanaan strategis melacak pertumbuhan atau kemerosotan pasar-pasar yang sudah ada dan membantu menemukan produk-produk atau jasa-jasa apa yang akan sukses dalam pasar tersebut. Riset perencanaan strategis biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah mapan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mutia Asti Yulistina. Saya Mutia Asti Yulistina membahas tentang objek riset pasar. Dalam objek riset pasar terdiri dari 4, yaitu produk, harga, promosi, dan distribusi. Produk menurut Kotler adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memuaskan keinginan atau kebutuhan. Produk yang ditawarkan tersebut meliputi barang fisik seperti sepeda motor, komputer, TV, buku teks, dan lain-lain. Jasa seperti restoran, penginapan, transportasi, dan tempat seperti Pantai Kuta, Danau Toba, dan lain-lain. Produk objek riset. Produk dapat meliputi kegunaan produk, nilai produk, rupa produk, dan juga tingkat kegunaan produk. Produk yaitu hal paling penting dalam bidang pemasaran. Jika tidak ada produk maupun jasa, maka tidak ada sesuatu yang dapat dipasarkan. Selanjutnya yaitu harga. Harga itu objek ini berguna untuk mengukur daya beli konsumen. Berapakah harga yang dapat menjadi peluang barang atau jasa dibeli dan diguna. Harga itu tujuannya dari diadakannya marketing riset sudah pasti agar bisa diketahui kesesuaian antara produk serta harga yang dihasilkan. Selanjutnya ada promosi. Promosi itu riset promosi akan dijalankan dalam pengukuran tingkat keberhasilan promosi akan keberhasilan produk. Itu alat pemasaran. Topik ini digunakan untuk melihat seberapa efektif alat yang digunakan dalam pemasaran. Dan terakhir yaitu distribusi. Distribusi itu riset distribusi akan dijalankan guna melihat apakah suatu perjalanan distribusi berjalan secara baik dan sesuai keinginan atau tidak. Distribusi itu adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai sewaktu dan di mana barang atau jasa tersebut diperlukan. Baiklah, saya akan menjelaskan presentasi selanjutnya tentang tahapan dalam melakukan riset pemasaran. Di sini ada 6 tahapan dalam melakukan riset pemasaran. Yang pertama, mendefinisikan masalah yang akan diteliti. Yang kedua, mengembangkan pendekatan yang akan digunakan untuk memecahkan masalah yang diteliti. Yang ketiga, membuat desain riset yang sesuai dengan pendekatan yang diambil. Yang keempat, mengumpulkan data di lapangan untuk bukti empiris jawaban masalah. Yang kelima, mengolah dan menganalisa data yang sudah terkumpul. Yang keenam, membuat laporan dan mempresentasikan kepada pihak manajemen yang memerlukan hasil riset tersebut. Yang pertama itu mendefinisikan masalah yang akan diteliti. Maksudnya itu pertama kali yang harus dilakukan untuk menjalankan riset pemasaran adalah merumuskan masalah. Proses perumusan masalah ini sangat penting untuk dilakukan agar kita mengerti betul dengan tujuan yang akan dicapai setelah riset selesai.
Pada dasarnya, riset disusun untuk menghasilkan informasi yang akurat dan jelas sebagai kesimpulan atas permasalahan yang sedang kita hadapi dalam bisnis. Contohnya itu permasalahan ingin menentukan besarnya biaya yang akan digunakan untuk promosi atau iklan. Perumus masalahnya adalah bagaimana cara mengetahui besarnya biaya yang diperlukan. Sedangkan kesimpulan yang akan didapatkan adalah dalam bentuk kisaran nilai dari biaya promosi yang paling ideal. Selanjutnya itu mengembangkan pendekatan yang akan digunakan untuk memecahkan masalah yang diteliti. Maksudnya di sini merancang metode pengumpulan data. Sumber data yang digunakan dalam suatu riset adalah data primer dan data sekunder. Data primer itu merupakan data yang diambil langsung dari lapangan. Sedangkan data sekunder biasanya merupakan data yang diambil dari buku, internet, dan referensi lainnya. Kita perlu menentukan bagaimana cara mengumpulkan data tersebut dan dihimpunkan menjadi sebuah database. Selanjutnya itu membuat desain riset yang sesuai dengan pendekatan yang diambil. Maksudnya sini kita menentukan desain riset. Desain riset yang dibutuhkan untuk menentukan prosedur secara rinci mengenai cara pengumpulan data, cara pengujian hipotesa, dan kemungkinan melakukan kuesioner dan berbagai model yang ditentukannya. Penentunya desain riset biasanya didasarkan pada parameter yang akan diambil untuk menghasilkan sebuah kesimpulan tertentu. Yang keempat mengumpulkan data di lapangan untuk bukti empiris jawaban masalah. Di sini yang dimaksud itu mengambil sampel dan mengumpulkan data. Selanjutnya melakukan pengambilan sampel dan pengumpulan data ini di lapangan. Kita bisa melakukan pengambilan sampel didasar pada metode sampling yang digunakan, baik itu probability atau non-probability sampling. Yang kelima itu mengolah dan menganalisa data yang sudah terkumpul. Itu melakukan analisis. Sebuah pengumpulan data tidak akan pernah bisa menjadi sebuah kesimpulan. Di situ, jika tidak dilakukan analisis interpretasi data, kita bisa mulai dari editing, coding, tabulasi, analisa statistik, dan interpretasi data. Data yang diolah ini yang akan memberikan petunjuk pada kesimpulan yang akan diambil dalam menyusun laporan riset. Selanjutnya itu membuat laporan dan mempresentasikan kepada pihak manajemen yang memerlukan hasil riset tersebut. Maksudnya itu laporan riset itu adalah hasil akhir dari proses riset yang akan kita lakukan. Laporan riset ini dapat berupa hasil penelitian, rekomendasi penelitian. Laporan riset akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambilkan keputusan atau menyelesaikan masalah tertentu. Laporan riset ini yang akan menjadi standar penelitian oleh para eksekutif dalam mengevaluasi manfaat riset pemasaran. Itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Sarah. Nama saya Sarah Rangkuti. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Mutia Asti Yulistina. Selanjutnya adalah tentang klasifikasi riset pemasaran. Klasifikasi riset pemasaran ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, riset mengidentifikasi masalah, dan yang kedua, riset memecahkan masalah. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang riset mengidentifikasi masalah. Yang pertama adalah riset potensi pasar. Riset potensi pasar ini mempunyai tujuan untuk melihat dan menganalisis potensi pasar. Contoh,
Survei calon pengguna produk laptop X. Perusahaan melakukan survei terhadap calon pengguna laptop tersebut, kemudian menganalisis seberapa besar potensi pasar yang berpotensi dapat menyerap produk tersebut. Yang kedua adalah riset pangsa pasar. Riset ini mempunyai tujuan untuk melihat dan menganalisis pangsa pasar untuk produk atau layanan tertentu. Contohnya, survei melakukan penghitungan pangsa pasar terhadap produk HP X yang sudah beredar di pasaran. Perusahaan tersebut memperoleh beberapa persen pangsa pasarnya dibandingkan dengan para kompetitornya. Selanjutnya adalah riset citra. Riset citra mempunyai tujuan untuk menganalisis citra produk atau layanan tertentu dalam kaitannya dengan peningkatan citra produk atau layanan tersebut. Misalnya, perusahaan X melakukan riset citra terhadap produk televisi X. Bagaimana masyarakat memandang citra produk tersebut, itulah yang ingin diketahui. Apabila opini masyarakat terhadap produk tersebut positif, maka citra produk tersebut meningkat. Begitupun sebaliknya, apabila opini masyarakat terhadap produk tersebut negatif, maka citra produk tersebut menurun. Kemudian ada riset karakteristik produk. Riset ini mempunyai tujuan untuk menganalisis karakteristik produk sehingga mempermudah penjualannya kepada konsumen dengan cara menonjolkan unsur positif dari kegunaannya. Contoh, setiap produk mempunyai karakteristik tertentu yang berkaitan erat dengan konsumen. Misalnya, harga yang relatif murah. Jika dibandingkan dengan pesaing, bentuk yang khas, warna yang menonjol. Agar karakteristik suatu produk mempunyai efektivitas tinggi dalam membantu nilai jualnya, maka riset karakteristik perlu dilakukan untuk memahami sedetail mungkin karakteristik apa saja yang dimiliki produk tersebut dalam kaitannya dengan konsumen yang ditargetkan. Selanjutnya ada riset analisis penjualan. Riset ini mempunyai tujuan untuk melihat dan menganalisis penjualan yang ada. Contohnya, riset analisis penjualan dilakukan untuk menganalisis hasil penjualan suatu produk di perusahaan tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui seberapa besar penjualan yang telah dilakukan untuk produk tersebut. Dalam kasus ini misalnya, melakukan riset penjualan produk sepeda motor X. Masalahnya yakni, seberapa besar sepeda motor X sudah terjual. Kemudian ada riset prediksi. Riset prediksi mempunyai tujuan untuk melihat dan menganalisis serta memprediksi kejadian-kejadian yang akan datang. Misalnya, memprediksi jumlah konsumen yang ditargetkan. Contohnya, riset prediksi jumlah calon pengguna telepon seluler di kota X. Riset ini dilakukan untuk memprediksi besarnya calon pengguna telepon seluler tersebut. Hasil riset yang diharapkan akan memunculkan angka-angka besaran calon pengguna dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan. Dan yang terakhir adalah riset kecenderungan bisnis. Riset kecenderungan bisnis mempunyai tujuan untuk melihat dan menganalisis kecenderungan dalam dunia bisnis. Misalnya, riset kecenderungan bisnis pada masa-masa krisis ekonomi dalam kurun waktu tertentu. Riset seperti ini dilakukan untuk mencoba mengetahui peluang-peluang bisnis yang ada dalam masa-masa krisis di mana bisnis berjalan tidak lancar. Oke, baiklah. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Sarah. Perkenalkan, nama saya Silva Fitralisa. Saya akan menjelaskan tentang riset memecahkan masalah. Yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah yang pertama, riset segmentasi. Tujuannya untuk membuat segmentasi pasar yang ditargetkan. Contohnya, dalam dunia penerbangan dibagi menjadi beberapa kelas, yaitu
kelas bisnis, kelas eksekutif, dan VIP. Tujuan riset ini yaitu digunakan untuk mengetahui konsumen mampu membeli tiket yang sesuai dengan budgetnya. Untuk menyelesaikan masalah dalam riset segmentasi yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peneliti menentukan dasar dalam pembuatan segmentasi. Misalnya, dalam kasus atas dasar segmentasi dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan demografis atau psikologis. Yang kedua, tetapkan potensi pasar dan tanggapan untuk berbagi segmen yang ada. Sebaiknya perusahaan membuat berbagai skenario dalam penetapan segmentasi pasar. Misalnya, membuat segmentasi didasarkan pada penghasilan, preferensi, atau perilaku konsumen dalam membeli jasa penerbangan. Tujuannya yaitu untuk memperoleh segmen dengan pasar yang paling besar dan potensial. Yang ketiga, pilihlah pasar yang ditargetkan dan buatlah riset mengenai demografi konsumen, psikografi, media untuk promosi, dan karakteristik citra produk. Klasifikasi yang kedua yaitu riset produk. Tujuannya untuk mengembangkan produk baru. Contohnya, karena tuntutan perkembangan teknologi, maka perusahaan perangkat keras komputer memproduksi flash disk sebagai sarana transfer data yang efektif. Untuk menyelesaikan masalah riset produk, peneliti melakukan hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, lakukan pengujian konsep terlebih dahulu dengan cara membuat produk dummy, sehingga kita mengetahui kelebihan dan kekurangan produk yang akan dibuat tersebut. Yang kedua, tentukan desain produk opsional lainnya. Di samping mempunyai desain produk yang akan diluncurkan, sebaiknya perusahaan juga mendesain alternatif sebagai cadangan seandainya produk yang sudah dirancang gagal. Gagal ini disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama yaitu gagal secara teknologi, dan yang kedua gagal secara ekonomi karena produk tersebut ditolak oleh pasar. Yang harus dilakukan yaitu lakukan pengujian paket, lakukan modifikasi produk jika diperlukan, lakukan brand positioning dan repositioning, lakukan pengujian pemasaran dengan cara misalnya membagi produk tersebut secara gratis ke konsumen atau dengan memberikan diskon sampai 30%. Yang selanjutnya, melakukan pengendalian pengujian yang sudah dilakukan. Klasifikasi yang ketiga yaitu riset penetapan harga. Mempunyai tujuan untuk menetapkan elemen-elemen harga dan realisasinya. Contohnya, riset penetapan layanan multimedia dari perusahaan telekomunikasi. Riset ini menghasilkan besaran tarif yang diinginkan oleh perusahaan yang disanggupi oleh konsumen, sehingga mempermudah perusahaan dalam mencari jalan tengahnya. Hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini yaitu yang pertama, mengetahui tingkat kepentingan harga dalam seleksi merek. Yang kedua, membuat kebijakan penetapan harga. Yang ketiga, menetapkan penetapan harga produk ini. Selanjutnya, memahami elastisitas harga kebutuhan dan inisiasi dan merespon perubahan harga. Klasifikasi yang keempat yaitu riset promosi. Mempunyai tujuan untuk memahami strategi promosi menjadi lebih efektif dan efisien. Contohnya yaitu riset promosi untuk mendongkrak penjualan produk agar jumlah penjualan terus meningkat. Hal yang dapat membantu menyelesaikan masalah riset promosi diantaranya yaitu yang pertama, membuat budget promosi yang optimal sehingga promosi dapat berjalan efisien dan efektif serta tepat sasaran. Yang kedua, mengidentifikasi adanya hubungan dengan promosi penjualan. Yang ketiga, menggunakan bauran promosi yang optimal sehingga kegiatan promosi tidak dilakukan secara sepotong-potong dan tidak ada kaitannya satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, akan memboroskan biaya promosi.
Baik, sekian hasil dari presentasi kelompok 3. Kami ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.